olahraga gitu ya. Apalagi futsal kan notabene laki-laki ya. Iya. Ininya jadi awalnya kaget, terus aku waktu itu malah tanya sendiri ke pelatihnya yang nunjuk aku, nggak apa-apa ini beneran Iya, kalau kayak are aku. you sure gitu. Iya, betul. Iya. Ini aku loh perempuan, ya nggak apa-apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngopi, ngobrolin perkuliahan IMAPS. Kembali lagi bersama saya, Sabrina. Kali ini kita akan kembali mengulik tentang perkuliahan IMAPS dengan salah satu mahasiswa IMAPS nih, batch 2022, yang tentunya aktif di luar kampus, di kampus, dan juga berprestasi nih. Langsung aja kita kenalan dulu nih sama yang namanya Aurora. Silahkan Aurora bisa perkenalkan diri. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Aurora. Aku dari IMAPS 22, asal aku Jakarta Timur. Dan sekarang kesibukan aku seputar di dunia olahraga. Oke, jadi Aurora hari ini apa kabar nih? Baik, Kak. Oke, kamu kan baru semester 1 ya, baru 1 semester ya di Iya, UM ya, betul. di IMAPS khususnya. Gimana sih rasanya udah 1 semester di IMAPS? Kalau rasanya unexpected sih, jadi aku awalnya ngira kuliah tuh individualis gitu kan ya, semuanya apa-apa sendiri. Tapi pas aku join di IMAPS bareng teman-teman kelas, itu bener-bener beda banget dari ekspektasi aku. Soalnya teman-teman kelas tuh bener-bener yang sangat kooperatif, bahkan nggak ada individualisnya sama sekali sih kalau menurut aku. Jadi agak beda dengan spekulasiku di awal Oke, terkait tapi perkuliahan. kamu enjoy banget. Maksudnya kamu lebih suka yang sendiri gitu atau kamu lebih enjoy sama teman-teman gitu? Enjoy sama teman-teman sih Kak, aku Karena pikir lebih seru ya? Iya, lebih seru juga. Terus kan ya kita hidup nggak bisa sendiri kan, jadi bener. mereka ngingetin aku terus gitu. Oke, tadi kan di awal kamu ada mention nih, kalau Iya. sekarang kamu tuh ada fokus di bidang olahraga. Nah, boleh tahu nggak nih kira-kira itu apa sih dan itu mungkin kegiatan apa gitu? Saat ini aku sendiri fokus di perfutsalan. Jadi kebetulan aku menjabat sebagai salah satu manajer tim futsal di Yogyakarta, tepatnya di futsal SMA sih, di salah satu SMA di Yogyakarta gitu. Oke, aduh keren banget nih kamu cewek tapi ternyata cukup ini ya tertarik di dunia olahraga khususnya futsal dan jadi manajer ya. Iya betul. Oke, itu kira-kira kalau misalnya waktu kamu di situ job desk kamu apa sih gitu? Karena aku pernah dapat satu kalimat dari salah satu manajer perempuan di dunia Proliga Futsal dari manajer Black Steel Manokwari, kalau mungkin teman-teman tahu. Jadi kakaknya pernah bilang ke aku kalau manajer tuh bukan sekedar pekerjaan, tapi manajer tuh juga pikiran, juga hati. Terkait job desk sendiri sih sebenarnya kalau secara umumnya itu kayak manajer biasanya sih ya Kak, kayak misalnya kita ngatur jadwal mereka, terus kita ngatur keuangan juga, kita ngatur segala berkas-berkasnya mereka untuk ikut turnamen dan segala macamnya. Tapi untuk pekerjaan dari naluriahnya sih kalau menurut aku itu salah satunya ya kita mastiin kalau feel-nya mereka baik, dapat gitu ya. Kita mastiin official bisa memberikan yang terbaik buat mereka, pelatih, psikolog tim dan segala macam. Oke, motivasinya juga ada untuk teman-temannya di tim gitu ya. Iya, karena jenuh kan Kak ya kalau misalkan terus-terusan latihan. Tapi bener banget. Terus kamu waktu pertama kali join nih, kamu dapat opportunity itu dari mana? Kok bisa sampai join jadi manajer dan udah berapa lama sih sebenarnya? Oh ya, sebenarnya kalau jadi manajernya tuh belum lama sih, belum ada setahun. Tapi aku tuh awalnya gara-gara suka futsal. Aku emang suka futsal dari kelas 3 SMP. Bukan main dan bukan atlet juga, karena aku jujur gak bisa main sama sekali. Oke, tapi kamu tertarik ya? Iya, tertarik. Aku suka nonton banget. Terus aku ngikutin salah satu tim futsal di DIY ini dari aku kelas 1 SMA kalau nggak salah. Aku ngikutin mereka tanding kemana, aku selalu nonton. Awalnya cuma jadi supporter aja sih, supporter yang emang di pertandingan tuh ada gitu. Terus lama-lama mungkin mereka juga notice keberadaanku. Terus pada akhirnya pelatihnya sendiri yang ngomong ke aku, oke, kamu manajer ya gitu. Itu sejak Agustus 2022 sih Kak. Oke. Terus aku kepo nih, kan kamu tadi bilang kamu dari Jakarta Timur ya. Iya. Terus kamu sering ngikutin salah satu tim futsal di Jogja. Itu emang kamu dari beberapa tahun di Jogja atau gimana tuh? Iya, jadi kebetulan aku udah 7 tahun di Jogja. Dari kelas 1 SMP. Bener-bener di
sini boarding school sampai saat ini. Jadi kalau dibilang pulang ke Jakarta Timur sendiri tuh bisa setahun atau 2 tahun sekali. Karena mobilitasnya di sini semua kan Kak. Terus waktu pertama kali kamu jadi ditunjuk jadi manajer nih, itu kamu gimana tuh? Kaget atau gimana? Atau awalnya kaget sih karena gak banyak ya Kak perempuan yang kerja di dunia olahraga gitu ya, apalagi futsal kan notabene laki-laki ya. Ininya jadi awalnya kaget, terus aku waktu itu malah tanya sendiri ke pelatihnya yang nunjuk awalnya, nggak apa-apa ini beneran kayak are you sure gitu ini aku loh perempuan ya nggak apa-apa gitu. Karena sebelumnya emang di Indonesia sendiri satu sih Kak manajer di klub di klub profesional itu satu manajer perempuannya. Dari sekian banyak manajer gitu ya. Tapi di sini menurut aku menarik banget dan keren sih karena di sini Aurora yang perempuan dan tadi Aurora sempat mention gak begitu bisa main, tapi emang tertarik dan suka banget. Ternyata tuh ada hal lain loh yang kita bisa lakuin di bidang yang kita tertarik, walaupun mungkin kita nggak jago-jago amat. Dan kayak misalnya kamu di sini perempuan, kamu mungkin tidak opportunity untuk kamu bisa main di lapangan lebih rendah. Tapi kamu bisa lakuin hal yang lain yang masih berhubungan gitu. Itu menurut aku menarik banget sih gitu. Terus mungkin selain olahraga nih, kira-kira ada kegiatan lain nggak di kampus atau di luar kampus? Kalau di kampus sendiri aku awalnya join UKM futsal ya, sama cuman ternyata nge-handle 2 tim itu berat banget. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk mengundurkan diri dari UKM. Sekarang aku join di Bahuana Carika, salah satu kayak UKM tari gitu di FEB ya. Terus sama join kepanitiaan aja sih Kak. Berarti ini kamu emang tertarik sama kegiatan-kegiatan yang berhubungan kayak fisikal gitu ya? Nari, futsal gitu ya. Tapi kamu enjoy juga nih di BHC kan? Panggilannya BHC. Iya, BHC. Enjoy sih Kak, karena aku juga suka banget sama segala hal yang berbau budaya kan, dan menari itu salah satunya. Jadi sangat enjoy bareng teman-teman. Kayak aku jadi kepo nih, kayak tadi kan kamu tertarik sama hal yang berkaitan dengan budaya ya. Nah, anak-anak zaman sekarang kan kayak agak kurang ada ketertarikan di bidang hal tersebut. Aku pengen tahu nih, kamu tuh perspektif kamu seperti apa sih? Apa value apa yang kamu lihat tentang budaya? Kok sampai kamu tuh masih punya ketertarikan tentang hal tersebut gitu? Sebenarnya awal mulanya justru dari keengganan aku untuk tinggal di Indonesia sih. Jadi aku dari kelas 1 SMP itu udah punya pemikiran, oh aku setelah SMA harus keluar negeri. Karena aku melihat kayaknya nggak ada kemajuan di negaraku sendiri gitu. Terus aku waktu itu lugu banget ya, kelas 1 SMP setiap malam tuh aku ngeliatin langit, natap bintang, terus kayak aku harus keluar negeri sih, aku harus keluar negeri gitu. Karena ya udah setelah itu berjalannya waktu, lama-lama aku mikir kalau misalkan semua orang pindah ke luar negeri, terus yang di sini gimana? Siapa? Terus aku mulai suka sama memperhatikan budaya tuh, aku join di silat waktu itu, ekstrakurikuler silat di sekolahku. Terus aku kebetulan join organisasinya juga dan jadi koordinator bidangnya juga. Jadi aku benar-benar explore diri gitu di situ. Terus oh iya ya, ternyata budaya kita tuh banyak. Dari silat aja, dari budaya kita sendiri kita bisa menemukan banyak hal. Silat tuh nggak cuma tentang bela diri, tapi juga tentang ada seninya. Budaya, ada seninya, itu bisa kita olah gimana dengan budaya-budaya lainnya gitu. Dari situ sih sebenarnya aku. Jadi sebenarnya kalau misalnya masalah pengen tinggal di luar negeri, kayaknya anak-anak lugu zaman SMP SMA tuh kayak gitu ya. Cuman kalau misalnya udah makin mature, kita udah ngelihat realistisnya kayak gimana nih, ternyata ya it's better to still in here. Terus ya kita yang mengembangkan gitu kan, karena ya siapa lagi kalau bukan kita. Dan menurut aku keren banget sih kamu udah punya perasaan itu, at the very least udah ada perasaan untuk ya aku harus stay di sini untuk mengembangkan yang ada di sini instead of keluar dan mencari apa ya yang kita pengen, ego kita seperti apa gitu ya. Tadi kamu sempat mention juga join kepanitiaan ya. Nah itu apa kamu gak sibuk banget tuh ada kepanitiaan, dan kayak I bet pasti kepanitiaan itu juga cukup menguras waktu dan tenaga kamu. Iya betul. Sebenarnya kalau dibilang sibuk tuh ya sibuk banget sih Kak. Aku merasa pun bulan ini juga nggak ada henti-hentinya gitu, karena kebetulan timku juga persiapan untuk lomba di Liga Nasional kan. Jadi ngurusinnya juga macam-macam, kayak harus rapat panitia juga. Terus kemarin juga tampil yang di pertemuan dekan itu juga harus latihan, terus harus ngurusin anak-anak juga. Cuman
ya di tengah bentrokan itu sebisa mungkin ya itu sih Kak, menyesuaikan gitu. Tapi berarti kamu ini ya kayak suka untuk kayak bergerak melakukan sesuatu, bukan yang kayak diem gitu. Makanya kamu mungkin enjoy aja dengan kesibukan kamu yang padat ini. Iya. Gitu. Sampai kalau ada salah satu anak futsalku yang kebetulan lebih tua di atasku, itu juga sampai bilang justru aku tuh dia kalau lihat aku justru kalau aku diem aku sakit gitu. Karena nggak tahu mau ngapain jadi sakit gitu. Benar. Oke. Terus gimana sih cara kamu untuk memprioritaskan apa dulu nih yang harus dilakukan atau apa dulu yang harus diutamakan, dan bagaimana cara kamu mengatur waktu dengan begitu banyaknya kegiatan, segitu banyaknya aktivitas kamu yang aku percaya pasti nggak semuanya kamu sebutin gitu di sini gitu ya. Kalau prioritas aku tergantung tujuan hidupku mau apa sih Kak, maksudnya mimpiku itu maunya kayak gimana gitu. Aku kebetulan emang pengen banget join di dunia futsal kan, jadi emang aku pengen fokus di sport management kebetulan. Jadi aku di futsal tuh udah salah satunya menunjang mimpiku untuk fokus di sport management. Jadi kalau mau diurutin sebagai prioritas, aku ngelihat lagi nih yang aku ikutin, panitia, terus UKM nih bisa menunjang mimpiku nggak gitu. Kalau misalkan memang sekiranya itu belum bisa menunjang mimpiku, aku bisa langsung kayak skip dulu, aku nggak ikut gitu. Jadi cara milih aku terhadap sebuah kegiatan atau prioritasku itu berdasarkan dia bisa menunjang mimpiku dan tujuanku untuk kedepannya atau enggak gitu sih Kak. Kalau di dalam kampus sendiri tuh kamu ada ikut selain tadi BHC ya, dan kamu pernah ikut UKM futsal juga, ada nggak sih mungkin kayak organisasi yang kamu join juga gitu? Belum sih Kak untuk sementara ini karena aku maba ya. Mungkin lagi screening di adanya IMM gitu. Aku daftar juga. Tapi berarti kamu kedepannya bakalan tertarik kah sama organisasi yang lain yang ada di kampus gitu? Atau? Iya kemungkinan iya. Aku tertarik KSPM sih sebenarnya. Cuman kayak mau daftar tuh telat waktu itu. Ini teman-teman KSPM mungkin yang nonton bisa langsung diajak join aja ini Aurora gitu. Tapi kamu selama perkuliahan di IMEPS ini kan basically kita belajar menggunakan bahasa Inggris dan ya walaupun mungkin kita punya kapabilitas, cuman kan itu bukan bahasa ibu juga, jadi kan agak a lot of job gitu loh untuk memahami, untuk belajar, mengerjakan tugas, mengerjakan ujian, sedangkan kamu juga banyak kegiatan gitu. Kamu ada yang ngerasa overburden atau kamu kayak ya udah kayak it's the part of journey, jadi kamu ya belajar ya jalan aja gitu? Sebenarnya awalnya tuh aku nggak tertarik sama sekali sama bahasa Inggris Kak, karena aku tipikal orang yang kalau belajar bahasa tuh harus langsung ke daerahnya terus explore sendiri gitu. Cuman kan kita tuh di Indonesia ya, dan untuk explore bahasa Inggris di Indonesia tuh bukan sulit, tapi karena lingkungan semua tuh berbahasa Indonesia, jadi menurut aku itu bakal sama aja gitu dengan kemampuan belajarku yang harus terjun langsung gitu. Cuman karena aku juga pengen keluar negeri ya dari awal, aku kebetulan gap year. Aku gap year, jadi aku niatnya tuh sebenarnya memang langsung mau keluar negeri Kak. Cuman terakhir itu waiting list ke Rumania, tapi ayah sempat ngelarang karena waktu itu Rumania lagi dekat dengan Ukraina, dan Ukraina sempat ada masih ada konflik kan dengan Rusia. Jadi aku ya udahlah, dan awalnya aku juga daftarnya reguler di sini. Terus kata bunda, ya udahlah sekalian aja di Inter kan emang niatnya mau exchange juga ke luar negeri, mau belajar sport management, karena di Indonesia sendiri kan masih belum jarang ada ya, bahkan belum ada ya untuk S1-nya sport management gitu. Jadi ya udah langsung kita move ke internasional. Terus aku jujur ngerasa seneng sih karena aku jadi punya mentor dan wadah untuk belajar bahasa Inggris. Aku jujur nggak bisa banget kalau belajar secara otodidak. Mungkin teman-teman yang punya skill otodidak dalam belajar itu sangat berguna dan dimanfaatkan banget ya, karena untuk orang-orang yang nggak punya skill otodidak kayak aku yang butuh mentor, harus mengeluarkan satu biaya lebih, dan dua tuh harus nemu lingkungan yang cocok juga gitu. Dan itu nggak gampang ya. Dan itu nggak gampang. Dan dengan kamu masuk di IMEPS ini jadi satu sarana untuk meningkatkan bahasa Inggris kamu, karena ada teman-teman, ada dosen mungkin ada dosen yang bisa jadi mentor kamu gitu ya. Terus nih dengan banyaknya aktivitas, kegiatan dan perkuliahan yang kamu tuh harus multitasking lah, harus apa gitu, kira-kira kamu masih tetap enjoy, masih tetap pengen kayak gitu, atau kayak kadang-kadang agak capek atau kayak gimana? Ada di sini yang pengen aku tanyain, kalau misal kamu lagi capek nih, apa yang kamu lakuin gitu? Kalau aku lagi capek,
itu biasanya kan over banget ya Kak emang. Dan biasanya kalau aku lagi capek, aku bener-bener rehat. Aku bisa bilang ke pelatihku juga yang di futsal kayak aku nggak bisa nih di chat gitu. Jadi nggak usah chat ya dari jam segini sampai jam segini gitu. Jadi emang harus dari kitanya sendiri sih yang punya batasan untuk kita taunya kita mampu sampai mana, dan kalau emang udah nggak mampu ya utarakan ke orang-orang, jangan sampai kayak ngilang gitu aja sih kalau menurutku ya. Karena kan orang butuh komunikasi juga, maksudnya informasi kita tuh lagi apa, apalagi kalau misalkan emang kita punya kewajiban dan tanggung jawab gitu. Jadi komunikasiin aja sih. Biasanya kalau aku sendiri aku orangnya kan ekstrovert ya Kak, kayak suka bergaul, tapi kalau emang aku lagi over, aku harus charge dulu ya, betul. Recharge energi dulu ya. Pantesan tadi aku sempat lihat di bio WhatsApp kamu kayak bisa kamu bakalan jawab sampai jam 9 malam aja gitu. Ya itu mungkin supaya orang-orang tahu gitu ya. Oke, salah satu bentuk komunikasi juga gitu, dan biar supaya kamu bisa istirahat dan gak perlu capek-capek selalu ngomong ke orang, aku jangan malam-malam ya kalau ngechat aku gitu ya. Oke, tapi itu menurut aku perlu banget sih, karena aku rasa teman-teman di sini yang kuliah di UM ataupun di luar pasti juga sedang ingin-inginnya untuk ikut ini, ikut itu, terus kadang capek sendiri, overburden sendiri, dan kadang masih bingung gimana caranya mengatur supaya kita tuh tetap tetap bisa istirahat, tetap bisa rehat, karena kadang kan nggak enak ya sama orang kalau misalnya kita nggak datang atau nggak join gitu. Kadang-kadang kayak masih nggak enak hati gitu mau ngomong sebenarnya kita merasakan apa gitu. Dan menurut aku insight dari Aurora ini bisa banget dipakai ke teman-teman yang mungkin lagi banyak kegiatan, kalau sebenarnya kita tuh nggak apa-apa loh untuk memberikan waktu kepada diri kita sendiri untuk istirahat, dan orang lain pun sebenarnya juga akan menghargai asalkan komunikasinya dengan baik kayak gitu ya. Oke, untuk menutup podcast kali ini aku pengen dengar pesan atau apapun, saran atau apapun dari Aurora untuk teman-teman yang nonton podcast ini. Buat teman-teman dari aku sendiri sih, jangan pernah, ya insecure itu wajar, tapi jangan pernah jadiin insecure tuh salah satu alasan kamu untuk banyak alasan. Karena gimana ya, umur 20 tahun, umur 19 tahun tuh masa-masa kita cari identitas diri kita sendiri. Jadi wajar kalau labil, wajar kalau misalkan tiba-tiba pengen ikut A terus ikut B, itu nggak masalah. Dan jangan pernah iri sama mereka-mereka yang udah tahu identitas diri mereka sendiri, karena setiap orang punya timingnya masing-masing. Gitu sih dari aku. Oke, jadi menurut aku apa yang disampaikan Aurora ini keren banget ya, bermanfaat untuk teman-teman di sini, karena itu salah satu yang membuat kita worry ya akhir-akhir ini, dengan adanya medsos, dengan adanya semakin banyak orang yang bisa sharing apa yang sudah dilakukan, pencapaian apa, itu membuat kita kadang lelah gitu loh dengan apa yang kita lakukan. Kadang kita jadi nggak semangat karena merasa tertinggal gitu. Dan ternyata memang pada akhirnya ya kita punya timing masing-masing, dan ya lakuin aja. Kalau emang belum menemukan, kita masih cari-cari, nggak apa-apa, terus figuring out apa yang bakalan kita lakukan ke depannya gitu. Oke, terima kasih banyak Aurora udah mau sharing-sharing kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, dan aku yakin ini bermanfaat juga untuk diriku pribadi ya. Terima kasih buat teman-teman juga yang udah nonton nih sampai akhir. Thank you banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.